Senang sekali saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Setiap kali kita memiliki kesempatan beribadah, itu adalah sebuah keistimewaan. Ya, saya berani katakan keistimewaan karena di tengah kehidupan dunia yang semakin keras, sulit dan keras, ada banyak keadaan di sekitar kita yang berusaha mengintimidasi, menghalangi kebebasan kita untuk beribadah. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita memutuskan, semua kita memutuskan untuk datang beribadah. Dan kita harus mengamenkan ini sebagai sebuah anugerah. Sebuah anugerah. Mungkin banyak orang memiliki kesempatan, tapi tidak banyak orang memiliki hati yang mau beribadah. Atau mungkin sebaliknya, banyak orang memiliki keinginan untuk beribadah, tapi situasinya tidak memungkinkan mereka untuk beribadah. Sementara kita di tempat ini kita memiliki kedua-duanya. Maka kita harus bersyukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Lihat kiri kanan, kita berikan senyum yang terbaik dulu. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya. Yang saya maksudkan senyum loh saudara ya. Yang saya maksud itu senyum saudara. Oke, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, minggu yang lalu kita bicara tentang betapa pentingnya kita berpegang kepada Tuhan. Jangan lepaskan pegangan kita ya. Cling on him ya, pegang. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap hari Minggu saya selalu mengatakan hal ini, bahwa kebutuhan kita di hari-hari inilah kebutuhan menjadi kuat, kebutuhan untuk berpegang kepada Tuhan. Ya, saya katakan bahwa di tengah setiap kesulitan dan kesukaran, maka anak-anak Tuhan harus tampil berbeda untuk hanya hidup oleh iman. Dan kehidupan iman kita artinya kita harus keluar dari kehidupan yang normal kepada batas-batas yang di luar kemampuan berpikir kita, dan itulah iman. Itulah iman. Dan gereja, orang percaya harus hidup dari iman, percaya kepada Tuhan. Oke, hari ini saya ingin sedikit bicara tentang hidupmu berarti bagi orang lain. Puji Tuhan. Hidupmu berarti bagi orang lain. Mari, saudara, saya ingin kita mengawali dengan pembacaan dalam Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Puji Tuhan. Firman Allah berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Coba di highlight bagian yang itu ya, saudara ya. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Alkitab jelas mengatakan bahwa aku hidup namun bukan untuk aku sendiri. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, penting untuk kita semua hidup dalam kesadaran bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak saja hidup untuk diri kita sendiri. Tetapi Alkitab katakan jelas bahwa ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan, maka hidup ini bukan saja tentang diri kita saja. Bukan tentang hidup ini saja, tapi Alkitab jelas katakan bahwa bukan lagi aku sendiri hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Seseorang yang percaya kepada Tuhan, dia harus sampai pada kesadaran yang kuat tentang hal ini. Bahwa di dalam dirinya ada Kristus. Yang hidup di dalam dirinya bukan lagi tentang tujuannya sendiri, bukan lagi tentang terpenuhinya kebutuhannya, tapi tentang Kristus yang ada di dalam dirinya. Sebab seseorang yang tidak memiliki keyakinan yang permanen tentang hal ini, dia akan kehilangan keseimbangan, dia akan kehilangan kekuatan ketika dia berhadapan dengan hal-hal yang sulit dalam hidupnya. Makanya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab kembali mengingatkan kepada kita bahwa Kristus ada di dalam hidup kita. Katakan amin. Kristus hidup di dalam kita. Dan untuk itu maka Alkitab pun berkata bahwa kita harus hidup oleh iman kepada Allah. Nggak ada pilihan yang lain. Ya.
Orang yang percaya kepada Tuhan harus hidup oleh iman percaya kepada Allah. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada Kristus yang mempersatukan keyakinan yang kuat di dalam diri kita. Ada meyakini bahwa Kristus ada di dalam diri kita adalah hidup oleh iman. Artinya kita mengerti kepada siapa kita bertuhan, kita mengerti kepada siapa kita berpegang, kita mengerti kepada siapa kita berharap. Dan orang yang sadar bahwa Kristus ada di dalam dirinya adalah orang yang siap mengalami resiko apapun dalam kehidupan realnya. Kenapa? Karena Kristus ada di dalam dirinya. Kristus hidup di dalam dirinya. Rasul Paulus berkata di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 21, dia katakan jelas, karena bagiku hidup adalah Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus. Kemampuan manusia terbatas hanya memahami hal-hal yang dapat dia rasakan, dapat dia lihat. Tetapi sesungguhnya, saudaraku, kita dipanggil kepada kehidupan yang lebih jauh dari sekedar apa yang kita pikir kita perlukan. Apa yang kita pikir kita inginkan. Alkitab katakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus. Make sense karena kesadaran tadi. Bahwa kita hidup tidak saja tentang diri kita, tapi kita sadar kita hidup ada Yesus, ada Kristus yang hidup di dalam kita. Ada Kristus yang hidup di dalam kita. Sehingga kesadaran itu membawa kepada sebuah keputusan bahwa kalau aku hidup, itu berarti hidup untuk Kristus. Hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Nah, ketika Kristus hidup di dalam diri kita, maka tidak berarti maka kita seolah-olah hanya menjadi satu wadah di mana Kristus ada di dalam diri kita dan selesai. Ya. Kalau Kristus tinggal di dalam diri kita, itu tidak berarti maka kita hanya sekedar menjadi satu wadah untuk Tuhan mengerjakan bagiannya, tidak. Perhatikan dengan baik. Yesaya pasal 43 ayat yang keempat bagian A, Yesaya 43 ayat 4 bagian A katakan begini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku mengasihi engkau. Perhatikan baik. Alkitab, engkau berharga di mataku dan mulia. Jadi Kristus ada di dalam diri kita, dan bagi Kristus kita berharga, kita mulia. Dan itu adalah keinginan Tuhan, itu kerinduan Tuhan berdiam di dalam diri kita, tinggal di dalam diri kita. Sebab begitu berharganya kita dibandingkan dengan cipta yang lain. Begitu mulianya kita umat manusia yang percaya kepada Tuhan. Artinya Allah ingin membangun sebuah persekutuan yang dekat, yang intim, yang dalam dengan kita. Sampai kepada kita supaya kita dapat menikmati apa artinya Yesus ada di dalam hidupku. Ada lagu katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Engkau berharga dan mulia, kata firman Tuhan, jelas. Pada tujuan Allah ini, saudara, kita mengerti bahwa Tuhan pun ingin menikmati hidup kita ketika kita ada di dalam Dia dan Dia di dalam aku. Menikmati Tuhan, kita nyanyi itu, menikmati Tuhan, menikmati pribadinya. Hidup di dalam kasih karunia Allah. Bahwa di dalam diri kita ada pribadi Tuhan. Makna dari kita berharga di mata Tuhan, saudara, harus dimaknai bahwa Allah ingin mengerjakan tujuannya. Dan tidak berhenti kepada tujuan tentang hidup kita, tetapi tujuan Tuhan untuk orang lain melalui diri kita. Demikian berharganya hidup Anda di hadapan Tuhan. Sehingga Allah berdiam di dalam diri kita supaya tujuannya untuk orang lain dapat diwujudkan. Demikian mulianya hidup Anda dan saya. Sehingga Allah mau dengan rela berdiam di dalam hidup kita sebagai pilihan yang termulia bagi Tuhan. Supaya orang lain paling tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan di dalam diri kita.
Supaya orang lain, tujuan Tuhan untuk hidupnya dapat tercapai melalui hidup kita. Itulah maknanya. Hidup kita berarti bagi orang lain. Bagi orang lain. Ini menjadi hal yang harus kita, harus kita hidupkan di dalam diri kita. Kenapa demikian? Karena manusia sadar dan tanpa sadar pun kita cenderung hidup untuk diri kita sendiri. Karena tidak ada orang yang kalau bertanya, mau nggak kamu berkorban untuk orang lain? Orang dalam kesadaran yang penuh, dia cenderung untuk hidup untuk dirinya sendiri. Sekalipun dia sadar bahwa ada panggilan itu, tetapi dia selalu berorientasi kepada bagaimana diri saya. Padahal panggilan keselamatan Tuhan buat hidup saya dan saudara tidak saja tentang tujuan kita di dalam Tuhan. Bahkan tidak saja supaya kita selamat, tidak. Tuhan menjadikan kita orang yang percaya kepada Tuhan, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, kita berharga di hadapan Tuhan, supaya Tuhan, saya berulang kali, supaya Tuhan ada di dalam diri kita dengan leluasa, dia bekerja melalui diri kita, sehingga orang lain bisa melihat hidup kita. Orang lain bisa menikmati Tuhan melalui hidup kita. Orang lain bisa melihat Yesus, bisa menikmati pribadi Yesus. Dan itulah Anda, itulah kita di dalam Tuhan. Itulah kita di dalam Tuhan. Bahwa hidup ini bukan saja tentang diri kita, tapi tentang Tuhan Yesus. Tentang Yesus. Jemaat GPD Brisbane, Jemaat Gold Coast harus bertumbuh kepada panggilan ini. Hidup kita bukannya kita saja, kita lagi, tapi untuk mereka dalam tujuan Tuhan. Nah, orang percaya harus hidup dalam tujuan Tuhan. Lalu apa sih tujuan besar Tuhan dalam hidup kita? Alkitab katakan Yohanes 3:16 jelas. Tujuan besar Tuhan dalam hidup kita adalah, atau tujuan besar Tuhan adalah mengasihi seluruh dunia supaya tidak ada yang binasa. Itu tujuan Tuhan. Supaya tidak ada yang binasa. Itu tujuan besar. Dan di dalam panggilannya untuk Tuhan ada di dalam diri kita, di mana kita berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Tuhan mau supaya kita pun hidup di dalam tujuan itu. Tuhan mau supaya kita pun hidup dalam tujuan itu. Supaya orang lain, supaya orang tuamu, supaya anak-anakmu, supaya kakak adikmu, supaya orang-orang yang hidup di sekitarmu tidak binasa. Itu panggilan utama. Tidak binasa. Dan Allah dengan sengaja menempatkan hidup Anda di samping mereka. Dan itu tujuan. Itu desain by Tuhan. Tuhan taruh Anda di sekitar orang di mana Allah ingin menunjukkan kasih-Nya supaya orang lain itu tidak binasa. Dan Allah dengan sengaja tanam hidup Anda ada di sekitarmu. Supaya dengan harapan orang itu tidak binasa. Kita harus hidup dalam tujuan Tuhan. Jadi saudara, hidup kita berarti untuk orang lain selama kita ada di dunia ini. Amin saudara? Ya, jadi kita nggak boleh jadi orang Kristen yang hanya hidup untuk diri kita sendiri. Yang penting saya selamat selesai. Tidak. Panggilanmu lebih jauh dari itu. Ya, Anda dipanggil lebih jauh dari itu. Hidupmu berarti untuk orang lain. Alasannya, kita lihat alasan yang pertama, ya, bahwa kita berarti bagi orang lain. Alasan yang pertama, you are the light of the world. Alasan yang pertama, kita adalah terang dunia. Terdengar sangat klasik mungkin. Terdengar ini ungkapan yang sudah sangat familiar, sudah biasa banget kira-kira begitu. Biasa banget. Semua juga udah tahu katanya. Tapi
Makna inilah makna yang sangat dalam buat Anda dan saya. You are the light of the world. Kita ini adalah terang dunia. Alasannya kenapa? Kita pun semua mengerti bahwa hari-hari inilah, Alkitab katakan hari-hari ini hari-hari yang jahat. Bahkan Alkitab mengatakan dengan jelas, dunia sedang diliputi dengan kegelapan. Semua perbuatan manusia itu cenderung kepada perbuatan jahat. Makanya Alkitab dengan jelas banget ingin menekankan kepada kita bahwa dunia sesungguhnya membutuhkan orang yang dengan berani mau berjalan sebagai terang Tuhan. Sekalipun semua orang atau orang lain memilih yang berbeda. Kita dipanggil untuk menjadi terang, berani mengambil sikap menjadi terang dunia di tengah gelombang pilihan manusia yang cenderung memilih yang gelap. Itu makna Anda dan kita dipanggil sebagai terang. Matius 5 ayat 14 itu jelas. Kamu, kita, saya dan saudara adalah terang dunia. Terang dunia. Saudara, makna terang ini harus dimaknai dengan benar. Saudara, lampu ini dia tidak bisa terang dengan sendirinya, nggak bisa. Ya, sebagus-bagusnya lampu ini, saudara, yang saudara lihat, yang didesain oleh ibu, ada pakar lampu kan di sini ya. Tetapi dia hanya bisa terang kalau ada energi, ada power. Ada energi, ada power yang mengalir. Sehingga lampu itu akan nyala. Makanya waktu kita memahami bahwa kamu adalah terang dunia. Itu bukan sekedar berhenti kepada identitasmu sebagai orang Kristen. No. Kalau terang itu hanya dipahami berhenti sebagai identitas orang Kristen. Itu sama dengan lampu yang nggak ada alirannya tuh. Dia harus terkoneksi dengan sumber supaya ada terang. Supaya ada terang. Kita, Alkitab katakan, kamu adalah terang dunia, hanya akan benar-benar menjadi terang kalau kita terkoneksi dengan sumber terangnya. Terkoneksi dengan powernya. Kita hanya akan bisa menjadi terang kalau benar-benar kita sadar bahwa Yesus ada di dalam diri kita sebagai sumbernya. Saya sebagai diri sendiri tidak bisa menjadi terang, tidak bisa disebut terang tanpa sumber, tanpa energi yang terkoneksi ke dalam diri saya yang adalah sumber dari terang itu. Demikian pun Anda, demikian pun saya dan saudara. Kita hanya bisa menjadi terang ketika kita terkoneksi dengan sumbernya. Jadi semua kelebihan dan kemampuan kita sebagai orang Kristen pun itu gak bermakna apa-apa kalau gak ada sumber terang yang mengalir di dalam diri kita. Sebab kenapa saudara? 1 Tesalonika 5 ayat 5 katakan begini. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jelas. Kita ini adalah orang-orang siang, anak-anak terang, kata firman Tuhan. Alkitab ingin mengingatkan kepada kita, halo, orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa Anda harus sadar bahwa di dalam dirimu ada Kristus yang hidup. Di dalam dirimu ada kekuatan, ada sumber terang. Dan yang dunia butuhkan adalah kehidupan dari sumber terang itu, yaitu Yesus di dalam diri kita. Yang lain itu kemudian. Yang dunia butuhkan adalah Kristus yang ada di dalam diri kita, yang hanya dapat dinikmati, dilihat oleh orang lain melalui hidup kita. Maka jadilah terang. Kita adalah anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Tuh, Alkitab memberikan perbedaan jelas. Kehidupan tanpa Tuhan adalah kegelapan. Kehidupan di dalam Tuhan adalah terang. Harus memiliki kesadaran ini. Dunia membutuhkan kita, bukan kita sebagai pribadi, tapi dunia membutuhkan siapa
yang ada di dalam diri kita. Dan karena dia ada di dalam diri kita, dalam kita berharga di mata Tuhan, diharapkan orang lain bisa melihat dan menikmati terang itu menyala. Istilah keren sekarang menjadi apa ya? Memberikan pencerahan. Yohanes pasal 1 ayat 5. Yohanes pasal 1 ayat 5. Yohanes pasal 1 ayat 5 dikatakan begini. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, setitik terang dia mampu terlihat di tengah kegelapan yang pekat sekalipun. Kegelapan tidak akan pernah mampu eksis di dalam terang, tidak ada. Sebab definisi dari kegelapan adalah ketiadaan terang. Ketiadaan terang. Dan sudah perhatikan baik. Ayat ini sangat powerful. Kegelapan tidak dapat menguasainya. Ketika keadaan di sekitar kita seolah-olah memberikan rasa takut, mulai mengintimidasi pikiran, rasa hidup kita. Ada situasi yang mencekam mungkin di sekitar kita. Dan Alkitab mengatakan bahwa segala sesuatu yang di dunia ini tanpa Tuhan itu kegelapan. Sekali lagi, segala sesuatu di dunia ini yang tanpa Yesus itu kegelapan. Dan kalau kegelapan itu sedang terjadi, sedang berusaha menguasai, maka Alkitab katakan jelas sekali, kegelapan tidak dapat menguasainya. Haleluya. Kegelapan tidak dapat menguasainya. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada sumber terang. Di dalam diri kita ada Yesus, sehingga kita harus sadar, ngerti ini. Alasan yang pertama, hidup Anda berarti bagi orang lain. Alasan pertama karena kita adalah terang dunia. Dan kita harus terkoneksi dengan sumbernya, supaya kita akan tetap menyala. Sehingga kita harus terus memiliki kehidupan terang itu, supaya kegelapan, supaya apapun di dunia yang boleh terjadi, tidak dapat menguasai kita. Kenapa? Karena ada terang. Makanya jaga terang itu dengan baik. Amin. Pelihara, nikmati persekutuan dalam terang. Yang kedua, alasan yang kedua. Yang kedua adalah you are stronger than you think. You are stronger than you think. Banyak kali kita berhadapan dengan orang lain yang mungkin bukan Anda, yang mulai merasa, aduh, gimana ya, hidup ini berat sekali. Dan segudang alasan lain lagi. Tapi saya berkata kepada saudara, Anda jauh lebih kuat daripada apa yang Anda pikir Anda kuat hari ini. Itu berita sukacitanya. You are stronger than you think. Anda lebih kuat dari apa yang Anda pikirkan Anda kuat. Kalau tadi kita dikatakan kita adalah terang dan kegelapan tidak dapat menguasai kita. Pada bagian itu kita dipanggil menjadi berkat buat orang lain. Yang kedua adalah kita seharusnya lebih kuat dari apa yang kita pikir kita kuat. Kenapa? Karena sekali lagi, karena Yesus, karena Kristus ada di dalam diri kita. Banyak kali kita dengar ada orang yang merasa gagal, merasa capek, merasa lelah, burning out. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan harus sadar bahwa kalau dia hidup adalah hidup untuk Kristus. Ya. Coba Roma 8 ayat yang ke-37. Haleluya. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang ya apa saudara? Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ini yang harus kita semua ngerti. Makanya saya katakan tadi, Anda sebenarnya lebih kuat dari apa yang Anda pikir Anda kuat.
Karena Alkitab katakan bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kita lebih dari pemenang. Alami dan nikmati itu. Kita lebih dari pemenang. Ada banyak situasi di hidup kita yang berusaha membuat kita lemah. Apa saja. Bahkan kalau kita membuka diri kita untuk hal-hal yang melemahkan itu, kita akan benar-benar terprosot, terpojok, benar-benar jatuh ke dalamnya. Hidup di dalam, kita hidup di dalam Tuhan. Tidak ada keyakinan, kepercayaan yang lebih kuat yang harus kita bangun di dalam diri kita untuk hidup dan percaya bahwa Kristus ada di dalam diri kita. Kita hidup lebih daripada pemenang. Mazmur 91 ayat 7. Mazmur 91 ayat 7. Walaupun 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Tuhan tempat perlindunganmu. Kalau kita ikut Tuhan, kita percaya Tuhan, kita melayani Tuhan, dan kita tidak hidup pada keyakinan ini, sayang banget. Sayang banget. Saya selalu katakan kepada saudara, apapun pandangan saudara tentang saya, tapi saya selalu mengatakan, kami ada di sini untuk melayani Tuhan. Kami hidup oleh iman, mati hidup kami adalah urusan Tuhan. Apapun pandangan Anda. Tapi ini sikap iman. Ini sikap iman. Kita harus mampu hidup dalam keyakinan yang penuh bahwa Tuhan itulah, kita bukan sekedar tahu dia sumber perlindungan. Kita harus hidup dalam perlindungan Tuhan. Kita harus hidup dalam kekuatan Tuhan. Kita harus hidup dalam kemampuan yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Alkitab jelas katakan, kita lebih dari para pemenang. Alkitab jelaskan, sekalipun daging ini binasa, tapi roh kita dihidupkan di dalam Tuhan dengan keyakinan penuh. Tuhan sumber perlindungan kita. Kehidupan kita adalah kehidupan di dalam Tuhan. Dan anak-anak Tuhan harus hidup seperti ini. Anda mungkin gak pernah memahami itu dengan benar. Dibandingkan dengan orang-orang yang hidup di tempat-tempat yang teraniaya. Ada orang yang sangat gak bisa ngapa-ngapain lagi. Yang mereka bisa pegang hanya Tuhan. Sekalipun mereka harus binasa tapi tetap berpegang pada Tuhan. Anak Tuhan harus hidup sampai kepada titik ini. Harus mengalami perjalanan iman sampai pada titik ini. Percaya Tuhan perlindungan. Jadi saudara, sebenarnya dan seharusnya Anda yakin bahwa Anda lebih kuat dari apa yang Anda pikir Anda kuat. Jalani panggilan ini. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Kalau saudara percaya, saudara beribadah datang kepada Tuhan, tujuannya datang kepada Tuhan, Anda pun harus percaya bahwa setiap kali Anda datang kepada Tuhan, Anda memperoleh energi yang baru. Paling tidak Anda percaya bahwa Anda selalu mendapatkan kekuatan baru. Harus dong. Masa datang beribadah cuma datang memuji Tuhan dan selesai? Masa semangat kita hanya sampai kepada ku ingin memuji dan menyembah Tuhan? Semangat ibadah kita harus sampai pada satu keyakinan setiap kali saya ibadah, saya mengalami kekuatan Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wal yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Harusnya setiap kali kita doa, setiap kali kita ibadah, kita harus yakin kita ada sesuatu yang Allah taruh di dalam manusia rohani kita. Ditambahkan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapatkan kekuatan baru. Jelas Alkitab katakan. Mendapat kekuatan baru. Pada bagian ini jelas Alkitab mau tekankan kepada kita menjadi berarti buat orang lain. Perbedaannya di situ, orang akan melihat bahwa ketika kita hidup di tengah kehidupan dunia yang keras, kita mampu survive, kita mampu eksis. Kenapa? Karena ada Tuhan. Apapun kata orang, yang penting kehidupan imanmu bertumbuh dalam Tuhan. Miliki kekuatan. Ada orang pikir, oh enak, pendeta cuma ngomong enak. Saudara mau yang saudara butuhkan pesan yang kayak apa? Is okay, you are okay? Saya rindu supaya jemaat Tuhan, Gold Coast hidup oleh iman. Anda harus yakin bahwa hidupmu berubah di dalam Tuhan. Anda harus yakin bahwa hidupmu bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan tentang dirimu, bukan tentang hidup kita saja, tapi tentang Kristus sebagai sumber terang, sumber kekuatan. Hidup dalam perlindungan Allah. Hidup dalam perlindungan Allah. Yang ketiga, kita lihat alasan hidup berarti bagi orang lain. Kita tidak saja kita dipanggil menjadi terang, kita tidak saja dibangun tentang keyakinan bahwa kita lebih kuat dari apa yang kita pikirkan. Tapi yang ketiga adalah you are belong to Jesus. We are belong to Jesus. Kita adalah milik Tuhan. Ini yang saya katakan tadi. Manusia cenderung mencintai diri sendiri. Orang yang mencintai diri sendiri, dia tidak harus berkata, aku sayang diriku. Tidak. Orang mencintai diri sendiri bisa terlihat dari banyak perspektif. Cara pandang, keputusan, dan lain-lain. Bisa. Tapi kita, orang yang percaya kepada Tuhan harus sadar bahwa hidupnya bukan tentang dirinya saja. Tapi tentang tujuan Tuhan. Kita ini milik Tuhan. Milik Tuhan. Ya. Jelas berharga dan mulia. Ya. Kita berharga dan mulia. Efesus pasal 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dan orang-orang kudus, anggota-anggota keluarga Allah. Kalau kita adalah milik Tuhan, kita adalah keluarga Allah, maka apa yang harus terlihat dari kehidupan kita sebagai keluarga Allah apa? Kita harus memiliki DNA Kristus paling tidak. Apa itu? Itu kehidupan iman, persekutuanmu dengan Tuhan. Dengan segala keterbatasan, kelemahan, dan kekurangan saya berusaha untuk hidup oleh iman. Nggak sempurna, nggak apa-apa. Tapi saya mau bertumbuh. Apapun resikonya, saya mau hidup oleh iman. Saya percaya bahwa hidup saya ini bukan tentang saya, bukan milik saya. Hidup saya adalah milik Tuhan. Kita berharga dan mulia. Kalau Tuhan aja memandang kita berharga,
maka bukan pada tempatnya kita meremehkan orang lain. Bukan pada tempatnya. Kalau Tuhan saja meremehkan orang lain, kalau Tuhan tidak meremehkan orang lain, memandang bahwa orang lain itu berharga, maka siapa kita untuk meremehkan orang lain? Dengan kita meremehkan orang lain, berarti kita meremehkan Tuhan, bukan? Amin. Belajar. Sebab hidup ini adalah milik Tuhan. Kita ini keluarga Allah. Apapun kekurangan orang lain, Allah saja menghargainya, berharga dan mulia. Siapa kita untuk tidak menghargai? Apalagi keluarga Allah, milik Tuhan. Ya, milik Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. 1 Petrus 2:9, ayat favorit, saudara. 1 Petrus 2:9, puji Tuhan. 1 Petrus 2:9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita ini umat kepunyaan Allah. Hidup kita bukan milik kita, tapi kepunyaan Allah. Dan perhatikan kalimat berikutnya. Umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu dapat memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Hidup ini harus menjadi berarti buat orang lain. Anda suka atau tidak suka, tujuan Tuhan dalam hidup Anda adalah menjadi berarti buat orang lain. Ada tujuan Tuhan, jalani tujuan Tuhan. Alkitab katakan hidup kita ini adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan yang besar di dalam Tuhan. Biar Tuhan yang nilai, Tuhan yang kasih reward. Kalau kita nilai orang lain kan sangat subjektif. Sangat subjektif. Sangat subjektif. Tapi kalau Tuhan yang nilai, biar Tuhan yang nilai. Amin. Orang percaya harus sadar bahwa hidupnya berarti bagi orang lain. Dan kita mulia, berharga. Hidup dalam tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan adalah supaya tidak ada orang binasa. Dan Anda berarti, kita berarti sebab kita adalah terang dunia. Kita berarti penting buat orang lain karena kita semuanya kuat. Anda kuat loh saudara. Orang percaya itu kuat. Kita lebih dari pemenang kata firman Tuhan. Kuat. Dan kita ini milik Tuhan. Kalau hidup kita inilah milik Tuhan, Alkitab katakan kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Jadilah terang, jadilah berkat. Pastikan hidupmu menjadi berkat buat orang lain. Tetap percaya, beriman, ingat apapun yang terjadi di sekitar kita yang kita sebut kegelapan, dia tidak akan pernah dapat mempengaruhi hidupmu. Percaya kepada Tuhan, kiri kanan beribu-ribu boleh jatuh. Tapi Anda yang percaya, kita yang percaya kepada Tuhan akan tetap survive, eksis. Sebab Tuhan ada di dalam hidup kita. Kita bangkit berdiri bersama, puji Tuhan.